Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang teknologi manajemen proses framework, atau kalau di Indonesia kan itu adalah kerangka kerja dari proses manajemen teknologi. Kerangka kerja ini memiliki 5 aspek utama ya, yaitu ada identifikasi, kemudian seleksi, kemudian ada akuisisi, selanjutnya eksploitasi, dan yang terakhir adalah proteksi. Kerangka kerja ini saya dapat dari jurnal Gregory tahun 95 tentang teknologi manajemen. Di sini sudah saya sertakan linknya, jadi nanti kalian bisa mendownload dan membaca lebih detail ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek identifikasi. Jadi dalam manajemen teknologi, proses identifikasi itu sangat penting. Kemudian identifikasi ini memiliki 4 poin utama di dalamnya. Yang pertama yaitu technology assessment. Jadi technology assessment ini ialah pengamatan dan evaluasi terhadap semua bentuk teknologi baru yang ada. Nah, dari hasil pengamatan dan evaluasi itu nantinya akan dipilih apa saja yang akan digunakan dalam menunjang teknologi yang sedang dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pre-selection framework. Jadi di sini dia memuat instrumen apa saja yang digunakan dalam proses seleksi untuk mendukung pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah teknologi atau market scanning. Di sini merupakan proses menganalisa kebutuhan pasar secara terus-menerus. Jadi proses analisa tentang kebutuhan pasar itu harus kita lakukan secara terus-menerus demi memenuhi kebutuhan pasar nantinya dan demi melihat peluang yang ada apa untuk kedepannya. Dan yang keempat adalah information management atau manajemen informasi. Nah, di sini mengatur segala macam informasi yang dapat mendukung pengembangan teknologi yang sedang kita kembangkan. Aspek yang kedua yaitu aspek selection atau seleksi ya. Di sini memuat 4 poin. Yang pertama yaitu adalah teknologi forecasting. Teknologi forecasting ini adalah peramalan teknologi ya. Jadi di sini berusaha meramalkan teknologi seperti apa ke depannya yang memihak kepada masyarakat. Nah, peramalan ini didasarkan dengan kemajuan teknologi yang ada ya, dengan kemajuan iptek yang ada saat ini. Selanjutnya ada yang namanya benchmarking. Benchmarking ini merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program juga bisa, strategi, dan lainnya. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya. Ini juga baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa ataupun juga industri yang berbeda. Benchmarking ini bisa juga disebut sebagai istilahnya perbandingan yang dijadikan tolak ukur atau patokan. Kemudian yang ketiga yaitu decision criteria, yaitu adalah kemampuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang lebih terperinci tentang hasil keputusan yang diambil nantinya. Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk menyaring sejumlah alternatif lain atau faktor-faktor lain yang pada akhirnya akan muncul seperti alternatif baru, kemudian masukan baru, opini baru dari lingkungan pengembangan teknologi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah monitoring atau improvement. Jadi pemantauan yang dapat yang dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness ya tentang perkembangan teknologi yang sedang dikembangkan. Yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi ini bisa disebut juga dengan pemerolehan yang didapat organisasi. Ini memuat 5 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu internal R&D atau research and development secara internal. Jadi research dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan apa yang ada di organisasi itu nantinya. Kemudian yang kedua adanya licensing and joint ventures. Ini kata lainnya adalah perizinan dan usaha kerjasama. Jadi tidak menutup kemungkinan atau juga mungkin kita butuh untuk
kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, adanya organizational change atau maknanya adalah di sini proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen project atau project management. Ini adalah bisa disebut dengan pendekatan atau metode untuk mengelola suatu project dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, yang kelima, yaitu technology insertion atau insersi teknologi. Maknanya adalah penambahan atau pengurangan aspek-aspek tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan nilai teknologi. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu ya pada sepeda motor misalkan ya. Saat ini kan sudah dilengkapi juga dengan charger handphone dan juga adanya jam digital pada speedometernya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan 3 aspek dari manajemen proses framework. Untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang eksploitasi dan proteksi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.